IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Salam IT, jumpa lagi di IT Real Talk podcast bareng Sterling Tulus Cemerlang. Kita ngobrolin seputar IT. Ya, hari ini di Kose Cafe kita kedatangan tamu dari Bandung nih, ya Pak Ricky Susilo dari RC Elektronik, AWS Partner ya Pak. Iya, terima kasih Pak Ricky. Pas Pak Ricky lagi main-main ya ke Jakarta ya, kita langsung bajak nih, kita langsung hijack istilahnya ya, kita langsung hijack buat di acara kita. Permisi ya Pak Ricky ya, semoga tidak mengganggu jadwalnya ya. Oke, kita lanjut. Rencananya kita mau bahas tentang cloud nih Pak, karena kan sekarang udah mulai banyak orang-orang yang terbuka ya pikirannya tentang cloud gitu kan. Betul. Mereka sudah males gitu kan tentang server gitu kan, hardware servernya gitu kan. Nah, mereka sudah mulai mikirin tentang cloud. Nah, sebelum kita masuk lebih detail nih Pak, apa sih cloud itu? Kan kalau Inggrisnya mah cloud mah awan ya. Iya betul. Artinya ya. Iya, Kenapa betul. sih? Apa sih yang dimaksud dengan cloud ini, Pak Ricky? Iya. Oke. Jadi supaya kita juga punya persamaan satu ekspektasi, yang dimaksud dengan cloud itu maksudnya bukan cloud awan-awan gitu ya. Kalau di IT bahasanya cloud itu cloud computing gitu. Cuman kan orang supaya ngomongnya cepat gitu, bahasanya cepat disebutnya biasanya jadi cloud Pak Ricky gitu ya. Nah, cloud computing ini adalah sebuah resource komputer yang yang disimpan dalam sebuah tempat ya, di mana entah berantah gitu, bahkan kadang-kadang kita juga tidak tahu tempat penyimpanannya di mana gitu. Nah, komputer ini ya, sebuah resource ini yang dipakai secara bersama-sama mungkin atau secara private dan bisa diakses dimanapun. Tujuannya agar resource ini bisa diakses dimanapun sih sebetulnya. Oh, jadi sebenarnya mah cloud itu sebenarnya ya hardware juga ya, sebenarnya ada servernya juga ya. Betul. Ada servernya ditaruh di suatu tempat, istilah kerennya IT mah data center gitu ya. Betul. Cuma kita nggak tahu nih di mana. Jadi bilang aja di cloud lah, di awan gitu ya. Betul. Gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kegunaan cloud itu sendiri tuh sebenarnya apa sih Pak Ricky gitu kan? Seperti apa sih kegunaan cloudnya itu? Buat apa aja sih sebenarnya? Ya, nah kalau teman-teman dari pertama kali kan biasanya cloud itu mungkin familiar dengan tempat penyimpanan ya, storage ya. Ya banyaklah vendor-vendornya ya, mulai dari sisi Google gitu ya, atau Dropbox, atau dari Microsoft juga banyak. Jadi orang biasanya simpen data di mana? Backupnya di cloud gitu kan istilahnya. Nah, itu sebetulnya merupakan salah satu fungsi, salah satu fitur yang ditawarkan di cloud gitu ya, yang ditawarkan di cloud. Nah, tapi bukan cuman storage-nya saja, itu karena tadi salah satu fungsi. Ada fungsi yang lain? Oh, sangat banyak fungsi yang lain. Jadi, selain kita bisa simpan storage, kita juga bahkan bisa membuat sebuah server gitu ya di cloud itu sendiri. Jadi, kalau kita punya aplikasi ya, misalnya ya SAP lah ya, di SAP Business One, SAP Business One servernya kita bisa simpan di cloud gitu ya. Nah, nanti semua klien bisa akses langsung ke cloud tersebut gitu ya. Nah, hal yang lainnya lagi salah satunya adalah kita bisa simpen juga untuk IoT, Internet of Things gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya di rumah pengen saya jalanin sebuah lampu gitu. Nah, lampu ini connect-nya ke cloud, terus nanti handphone kita connect ke cloud-nya. Jadi cloud ini sebagai media penghubung yang memberikan sinyal kepada si alat gitu. Itu di IoT gitu. Jadi banyak sekali, beraneka ragam sekali gitu. Ya bukan cuma storage saja, tapi juga bisa hal-hal yang lain bisa kita create sebetulnya di cloud. Berarti sebenarnya kayak email gitu juga sebenarnya di cloud ya. Betul. Dan kalau seperti itu kayak Gmail lah ya, Gmail, Hotmail. Berarti sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya tanpa orang awam sadari, mereka sebenarnya udah pakai cloud sehari-hari gitu kan. Betul Pak. Kan selama ini kita mikirnya cloud itu cloud itu buat enterprise lah, buat perusahaan gitu kan, baru dipakai sama perusahaan. Tapi ternyata kita sendiri sebenarnya pribadi udah pakai ya buat sehari-hari ya, email-emailan itu ya. Betul. Oke. Nah, itu menarik banget tuh, karena kan mindset orang-orang ya itu tadi, mereka berpikir cloud hanya untuk enterprise.
Padahal cloud itu sendiri bisa dipakai untuk keperluan mereka sehari-hari. Betul. Ya, kalau kayak Google Drive lah ya, Google Drive itu kan pasti kita pakai buat kita nyimpan pribadi ya, gitu buat kan? Nyimpan foto kan Pak, sering nggak? Betul. Nyimpan kontak handphone daripada hilang. Kalau hard disknya crash, at least masih ada backup di sana. Betul. Terutama foto-foto sih, ya Iya. kan? Foto-foto tuh paling penting banget, gitu kan? Itu momen-momen kita lagi sama keluarga jalan-jalan, itu simpelnya kita bisa backup. Betul. Ya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin cloud, itu kan sebenarnya ada banyak service provider ya sebenarnya Pak Riki ya. Salah satunya yang terkenal itu Amazon. Oh, ya, betul. Amazon orang-orang kalau di IT ngomongnya AWS. Ya kan? Kalau orang ngomong AWS, oh itu pasti Amazon. Iya, betul. Sebenarnya siapa sih Amazon itu, Pak Riki? Oh, oke. Kan karena kayaknya yang saya tahu dulu banget itu kayak jualan gitu ya. E-commerce. Ya kan? Lah kok bisa tiba-tiba masuknya ke AWS gitu kan? Kalau itu harus tanya sama Jeff Bos. Oke. Jadi ya AWS adalah salah satu penyedia cloud sih sampai saat ini ya. Penyedia cloud gitu. Dia menyediakan sebuah server gitu. Server yang kita bikin istilahnya divirtualisasi. Jadi yang tadi dibilang tuh kan, yang tadi pertama kali saya bilang bahwa kita bahkan tidak tahu server kita posisinya di mana secara sisi hardware-nya ya. Hardware-nya kita nggak tahu simpennya di mana gitu. Nah, kenapa? Karena mereka punya banyak sekali servernya digabungkan lalu divirtualisasi gitu seolah-olah. Jadi ada aplikasi yang bikin untuk masing-masing hardware ini bisa digabungkan gitu. Jadi teknologi cloud sekarang sudah sampai di sana gitu. Nah, mereka sewakan semua server-server mereka itu ya, dan akhirnya ya disebut kita namanya AWS sebetulnya. Amazon Web Service singkatannya sih sebetulnya gitu. Oke. Nah, kalau kita taruh di kayak semacam cloud itu sebenarnya aman nggak Pak? Ini kan sebenarnya salah satu hal juga yang sering ditanyain ya sebenarnya kan. Betul. Aman nggak sih kalau kita taruh di cloud itu? Kalau saya bilang bicara soal aman, pertama kan mindsetnya adalah seberapa penting juga sih data kita dilihat sama orang lain kan. Itu pertanyaan pertama sih. Karena kalau dulu mungkin yang pakai cloud nggak terlalu banyak. Kalau sekarang semua sudah pakai cloud. Bahkan kita punya handphone, kontaknya pun kita synchronize ke cloud ya. Benar juga ya. Jadi kalau bicara penting atau enggak, sebetulnya kontak kita udah disinkronis kan Pak ke Google ya Pak. Ya. Terus kalau di iPhone ke iCloud-nya kan gitu kan, semua kan udah disinkron. Itu boleh dibilang itu data penting kan Pak. Data pribadi kita Data tuh pribadi itu private banget sama buat kita ya. Terus belum foto-foto ya Pak. Dan kalau sudah ada aplikasi pengcapture wajah, face recognition, bisa ketahuan loh ini fotonya siapa kan gitu. Jadi pertama seberapa penting sih gitu. Itu melihatnya bukan dari sudut pandang kita tapi dari sudut pandang secara global gitu. Apakah penting atau sampai segimana gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau bicara security yang tadi, karena si cloud itu sekarang teknologinya sudah divirtualisasi gitu. Bahkan tempat penyimpanan datanya atau kita create satu server itu juga sudah bisa dari berbagai macam hardware gitu, karena dia udah virtualisasi, sehingga kalaupun nih dia masuk, ada orang yang kerja di sana lalu dia masuk ke sebuah data centernya dan misalnya diambil nih satu storage ya, tetap aja dia nggak bisa lihat karena mungkin datanya satu simpen di sini gitu. Nggak dalam satu storage kayak kita. Iya. Hard disk biasa kan semua dalam situ tuh. Betul. Iya kan? Itu enggak ya berarti ya. Jadi kita nggak tahu sih, ada aplikasinya kan yang ngatur itu kan. Oh, oke. Ya berarti itu mah ya benar-benar secure lah ya. Udah pasti mereka juga udah mikirin berarti ya. Betul. Oke. Nah, dari sisi cloud sendiri, Pak Riki, saya juga suka denger nih, ada yang namanya istilahnya SaaS dan IaaS. Itu yang saya pernah denger tuh. Itu apa tuh, Pak Riki? SaaS, IaaS. SaaS dan kalau SaaS itu kan singkatannya software as a service ya. Oh, jadi AA-nya itu SE. Iya betul. As a service. Jadi artinya softwarenya ya kita sewa lah istilahnya ya. Jadi sewa gitu. Jadi
software as a service. Jadi kita sewa, ada biaya bulanan atau either biaya tahunan gitu kan, tergantung itu. Selama kita bayar ya kita bisa pakai gitu fungsinya. Kalau kita berhenti bayar ya sudah, kita tidak pakai. Oh, berarti kalau SaaS itu ada satu software jadi vendor, softwarenya itu milik si vendor, dia pasangin di cloud. Betul. Dan si customer sewa gitu ya. Betul, sewa untuk memakai softwarenya tersebut. Betul. Oh, oke. Nah, terus kalau bedanya sama IaaS? Kalau IaaS itu infrastruktur as a service. Jadi kan S-nya tadi software, kalau ini I-nya gitu ya. Oh, I-nya infrastructure. Iya, infrastructure as a services, betul. Oh, berarti kalau infrastruktur berarti istilahnya yang kita sewa itu adalah infrastrukturnya. Betul, infrastruktur. Infrastruktur, jadi seolah-olah kita sewa servernya lah ya. Betul, gitu ya. Betul. Makanya kalau kayak kita ngomong SAP B1, ada yang SaaS, ada yang IaaS. Kalau SaaS itu berarti softwarenya milik si SAP. Betul. Ya, disediakan oleh si SAP, miliknya si SAP, perusahaan sewa bulanan. Betul. Langsung pakai gitu ya. Tapi kalau IaaS berarti si customer nyewa ke AWS untuk space infrastrukturnya. Betul. Terus dia nginstalin servernya segala gitu ya. Terus baru dia pakai gitu ya. Betul. Oh, jadi bedanya itu ya, kalau SaaS kita nyewa software, kalau IaaS kita nyewa infrastrukturnya. Oh, oke. Jadi itu bedanya. Oke. Iya. Jadi kalau kita bawa mobil, software itu mobilnya. Mobilnya kita sewa gitu. Nah, kalau infrastruktur kita udah punya mobil, tapi kalau kita nggak punya jalan, kan nggak bisa dipakai juga, Pak. Oh iya, benar juga. Mobilnya. Jadi mobilnya simpen di garasi gitu. Nah, kita bayar pajak kan, supaya kita bisa mobilnya kita pakai di jalan kan. Nah, jalan itu yang kita sewa gitu. Jadi kalau sekarang juga kan kita sewa, jalan kan kita nggak pernah bikin ya, Pak, mau di komplek. Jadi kita sewa seolah-olah ya kayak tanda kutip bayar pajak ke pemerintah, kita sewa. Nah, bayar pajak itu yang disebut dengan IaaS, infrastruktur as a service. Nah, kalau dulu orang biasanya beli langsung server, terus kita simpan di on premise ya. Kalau sekarang kita bisa sewa bentuknya. Wah, saya nggak mau tempatnya, terus tempatnya nanti kalau di kantor tambah lama kan pakai racking tambah besar gitu ya, harus ada AC segala, ada ya. Terus belum nanti mikirin UPS-nya, nggak boleh mati lampu karena server kan nggak boleh mati. Terus belum juga nanti mikirin koneksi internetnya kalau memang mau diakses di tempat lain kan, seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus dipikirin kan. Kalau kita bikin jalan kan bukan cuma bikin jalan kan, begitu bikin jalan, oh ada ketemu persimpangan, saya harus bikin lampu lalu lintasnya kan, Pak. Ya, kalau hujan datang berarti saya harus bikin gorong-gorongnya supaya jalannya tidak tergenang air kan gitu. Nah, itu kan berarti ada faktor-faktor lain sebetulnya yang harus kita pikirkan itu. Nah, supaya kita nggak semuanya bikin gitu, misalnya di sebuah komplek ya kita sewa gitu. Nah, salah satunya AWS udah menyediakan itu semua, mulai dari servernya, storage-nya gitu ya, bahkan memorinya gitu, semua sudah ada karena virtualisasi. Istilahnya tanda kutip ya, virtualization gitu, model virtualization, tapi sebetulnya ada hardware-nya resmi, maksudnya ada terregister gitu hardware-nya. Jadi kapanpun kita mau tambah memori, kita tinggal tambah. Kapanpun saya mau ganti prosesor, kita bisa tambah prosesornya. Oh, jadi enak ya? Kan kalau sekarang kan biasanya kalau kita namanya server kan itu untuk nampung data, nampung aplikasi gitu kan. Pasti kan semakin berkembangnya perusahaan, semakin banyak nih data-datanya ya kan? Iya. Kan biasa problem banget tuh pengalaman di customer kita, begitu dia mau upgrade servernya gitu kan, dia mau upgrade RAM-nya, sorry ya, inden dulu, butuh waktu gitu kan. Apalagi kalau servernya udah zaman baheula punya istilah kata ya. Ntar ya dicari dulu di mana nih RAM-nya gitu kan. Oh, berarti itu salah satu kemudahan lah ya, dengan menggunakan cloud ya, terutama di Amazon Web Service ya. Betul. Karena lebih mudah ya kayaknya ya. Betul. Nah, misalnya contoh kalau kita pasang SAP di cloud gitu, terus akhir tahun nih data penjualan banyak, semua kita punya counter kan penjualannya naik nih, sehingga butuh data yang diuploadnya tuh banyak tuh, sehingga otomatis kan memori di servernya harus
kita naikin, di-upgrade dulu gitu. Nah, tapi kan itu occasionally, cuman pada saat itu mungkin ya cuman 1 bulan gitu selama datanya kita udah posting kan begitu beres. Nah selama 1 bulan ini kita bisa up aja memorinya. Tadi misal 128 GB, saya mau naikin cuma 32 GB, kita bayar, tinggal minta di virtualization-nya, kita up memorinya 32 GB, kita pasang, udah jalan. Nanti selesai beres turunin lagi. Oh, di AWS bisa seperti itu ya, Bang? Bisa. Bukannya berarti begitu kita upgrade, ya udah selamanya upgrade terus enggak ya? Enggak, Pak. Enggak bisa. Oh, berarti di AWS fleksibel lah ya, berarti. Fleksibel. Jadi lebih mudah juga buat kita untuk nggak terlalu ngebebanin lah ya, istilah kata ya, dari sisi costingnya juga. Betul. Ya. Kan namanya infrastruktur as a service, Pak. Oh iya, benar juga ya. Servisnya itu ya yang plus jadinya ya. Betul. Oke, Pak Riki. Kira-kira saya sudah dapat nih gambarannya ya kan. Cloud itu seperti apa, bisa ngebantunya tuh se-fleksibel apa gitu kan. Bukan cuma sekedar naruh doang, that's it ya kan. Tapi dari cloud itu banyak sekali keuntungannya ya kan. Ya dari sisi biaya ya kan, kita udah nggak usah terlalu pusing. Dari sisi hardware, karena kan pengalaman juga kan kita suka ngalamin yang namanya hard disk crash. Kalau kita taruh di cloud, di AWS, kejadian itu nggak pernah ada ya Pak ya, nggak pernah dengar istilah kata ya. Terus nggak ada, servernya kita matiin, dihapus. Jadi nggak mungkin, itu boleh dibilang nggak mungkin lah, hampir sampai sekarang sih belum ada kejadian ya Pak. Ya kan, kita simpen kontak aja di cloud kan, nggak pernah hilang kan, selalu. Kecuali kita memang kita hapus, nggak sengaja kehapus. Iya. Oke. Terima kasih Pak Riki waktunya. Ya, sama-sama. Saya rasa itu sangat menjelaskan banget ya. Buat kita tahu tentang cloud, banyak juga nih ilmu-ilmu yang saya dapat nih jatuhnya ya kan tentang cloud ini. Terima kasih sekali lagi. Mungkin suatu saat kita undang lagi ya Pak Riki. Boleh. Buat kita ngobrol-ngobrol yang tentang topik lainnya nih. Kayaknya boleh. Menarik banget nih. Pak Riki kan di RC Electronics sebagai AWS partner, itu pasti udah banyak pengalamannya nih ya kan, nggak cuma di cloud kayak ini, banyak banget, karena kan ya udah RC Electronics udah lumayan lama ya berdirinya ya gitu. Oke, jangan lupa ikutin terus podcastnya kita IT Real Talk di Spotify, di YouTube, di Apple, dan di Google Podcast. Nantikan terus podcast kita seputar dunia IT, topik-topik yang menarik. Bye-bye, salam IT. Salam IT.